Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar kawan-kawan? Kembali lagi bersama saya di dalam channel saya Sekelip Cahaya. Macam biasa, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Dan kali ini saya datang membawakan kisah Ashabul Kahfi dan 3 pendeta Yahudi masuk Islam. Di mana gambaran kisah ini adalah 3 pendeta yang datang menjumpai Saidina Umar Al-Khattab dan memberi beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan Ashabul Kahfi hingga mereka masuk Islam. Jadi bagaimana ceritanya? Jom kita mulakan. Kisah Ashabul Kahfi ini telah termaktub dan bersemayam di dalam Al-Quran, iaitu di surah Al-Kahfi ayat 10, di mana artinya ialah, ingatlah tak kala pemuda-pemuda itu mencari tempat untuk berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini. Surah Al-Kahfi ayat 10. Dan dengan panjang lebar kitab Qisashul Anbiya mula dari halaman 566 meriwayatkan sebagai berikut. Dikala Saidina Umar bin Khattab memangku jabatan sebagai Amirul Mukminin, pernah datang kepadanya beberapa orang pendeta Yahudi. Mereka berkata kepada Khalifah, "Hai Khalifah Umar, Anda adalah pemegang kuasa sesudah Muhammad dan sahabatnya Abu Bakar. Kami hendak menanyakan beberapa masalah penting kepada anda. Jika anda dapat memberi jawapan kepada kami, barulah kami mahu mengerti bahawa Islam merupakan agama yang benar dan Muhammad benar-benar seorang Nabi. Sebaliknya, jika anda tidak dapat memberi jawapan, berarti bahawa agama Islam itu batil dan Muhammad bukan seorang Nabi," ujar pendeta-pendeta itu. Dan Saidina Umar Al-Khattab menjawab, "Silakan bertanya tentang apa saja yang kalian inginkan," sahut Khalifah Umar. Lalu salah seorang pendeta melontarkan pertanyaan pertama mereka, iaitu berbunyi, "Ya Khalifah, jelaskan kepada kami tentang induk kunci pengunci langit. Apakah itu?" tanya pendeta itu. Memulakan pertanyaan-pertanyaannya. "Dan terangkan kepada kami tentang adanya sebuah kuburan yang berjalan bersama penghuninya. Apakah itu?" Dan dilanjut lagi pertanyaan berikutnya, "Tunjukkanlah kepada kami tentang sesuatu makhluk yang dapat memberi peringatan kepada bangsanya, tetapi ia bukan manusia dan bukan jin." Dan dilanjutkan lagi pertanyaan berikutnya, "Terangkan kepada kami tentang 5 jenis makhluk yang dapat berjalan di permukaan bumi, tetapi makhluk-makhluk itu tidak dilahirkan dari kandungan ibu atau induknya." Dan mereka melanjutkan pertanyaan mereka dengan, "Beritahukan kepada kami apa yang dikatakan oleh burung puyuh di saat ia sedang berkicau. Apakah yang dikatakan ayam jantan dikala ia sedang berkokok? Apakah yang dikatakan oleh kuda di saat ia sedang meringkih? Dan apakah yang dikatakan oleh katak di waktu ia bersuara? Apakah yang dikatakan oleh keldai di saat ia sedang meringkih? Dan apakah yang dikatakan oleh burung pipit pada waktu sedang ia berkicau?" Di mana Khalifah Umar menundukkan kepala untuk berfikir sejenak. Kemudian ia berkata,
bagi Umar jika ia menjawab tidak tahu atas pertanyaan-pertanyaan yang memang tidak diketahui jawapannya, itu bukan suatu hal yang memalukan. Mendengar jawapan Khalifah seperti itu, pendeta-pendeta Yahudi lalu berdiri melonjak-lonjak kegirangan sambil berkata, "Sekarang kami bersaksi bahawa Muhammad bukan seorang nabi dan agama Islam itu adalah batil." Di mana salah seorang sahabat yang ada di antara mereka, iaitu Salman Al-Farisi, yang saat itu hadir, dengan segera bangkit dan berkata kepada pendeta-pendeta Yahudi itu, "Kalian tunggu sebentar." Ia cepat-cepat pergi ke rumah Saidina Ali bin Abi Talib. Setelah bertemu Saidina Ali, Saidina Salman berkata, "Ya Abul Hasan, selamatkan agama Islam." Di mana Saidina Ali berasa heran dengan pertanyaan itu, lalu bertanya, "Mengapa? Ada apa?" Saidina Salman kemudian menceritakan apa yang dihadapi oleh Saidina Umar, dan Saidina Ali segera saja berangkat menuju ke rumah Saidina Umar. Dengan berjalan lengang memakai burdah, iaitu selembar kain penutup pinggang atau leher, peninggalan baginda Rasulullah SAW. Ketika Saidina Umar melihat Saidina Ali bin Abi Talib datang, ia pun bangun dari tempat duduknya, lalu terus memeluk Saidina Ali sambil berkata, "Ya Abul Hasan, setiap ada kesulitan besar, engkau selalu kupanggil." Setelah berhadap-hadapan dengan para pendeta yang sedang menunggu-nunggu jawapan, Saidina Ali bin Abi Talib berkata, "Silakan, kalian bertanya tentang apa saja yang kalian inginkan. Sesungguhnya baginda Rasulullah SAW sudah mengajariku 1000 macam ilmu, dan tiap-tiap jenis ilmu itu mempunyai 1000 macam cabang ilmu." Pendeta-pendeta Yahudi itu lalu mengulangi pertanyaan-pertanyaan mereka. Sebelum menjawab, Saidina Ali bin Abi Talib berkata, "Aku ingin mengajukan suatu persyaratan kepada kalian, iaitu jika ternyata aku nanti sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian sesuai dengan apa yang ada di dalam Taurat, kalian supaya bersedia memeluk agama kami dan beriman." Dan dengan serentaknya pendeta-pendeta itu menjawab, "Ya, baik." "Sekarang tanyakanlah satu demi satu," kata Saidina Ali bin Abi Talib. Mereka mula bertanya, apakah induk kunci yang mengunci pintu-pintu langit? Dan kemudian Saidina Ali pun menjawab, induk kunci itu ialah syirik kepada Allah, sebab semua hamba Allah, baik laki-laki ataupun perempuan, jika ia bersyirik kepada Allah, amalannya tidak akan naik sampai ke hadirat Allah. Para pendeta Yahudi bertanya lagi, anak kunci apakah yang dapat membuka pintu langit? Dan Saidina Ali menjawab, anak kunci itu ialah kesaksian, iaitu syahadat bahawa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Para pendeta itu saling memandang di antara mereka sambil berkata, orang itu benar juga. Mereka bertanya lebih lanjut lagi, terangkanlah kepada kami tentang adanya sebuah kuburan yang dapat berjalan bersama penghuninya. Di mana Saidina Ali menjawab, kuburan itu ialah ikan hiu yang menelan Nabi Yunus, putra Matta, di mana Nabi Yunus AS dibawa keliling ke 7 samudra. Dan pendeta-pendeta itu meneruskan pertanyaan lagi, jelaskan kepada kami tentang makhluk yang dapat memberi peringatan kepada bangsanya, tetapi makhluk itu bukanlah manusia maupun jin.
Dan dengan tenangnya Saidina Ali menjawab, makhluk itu ialah semut Nabi Sulaiman alaihissalam, putra Nabi Daud alaihissalam. Dan semut itu berkata kepada kaumnya, hai para semut, masuklah ke dalam tempat kediaman kalian agar tidak terinjak-injak oleh Sulaiman dan pasukannya dalam keadaan mereka tidak sedar. Dan para pendeta Yahudi itu meneruskan lagi pertanyaannya, beritahukanlah kepada kami tentang 5 jenis makhluk yang berjalan di atas muka bumi ini, tetapi tidak satu pun di antara makhluk-makhluk itu yang dilahirkan dari kandungan ibunya atau induknya. Dan Saidina Ali menjawab lagi, 5 makhluk itu ialah: pertama, Nabi Adam alaihissalam; kedua, Nabi Hawa alaihissalam; ketiga, unta Nabi Saleh; keempat, domba Nabi Ibrahim; kelima, tongkat Nabi Musa yang menjelma menjadi seekor ular. Dan 2 di antara 3 oleh pendeta Yahudi itu, setelah mendengar jawapan-jawapan Said serta penjelasan yang diberikan Saidina Ali radhiyallahu anhu, lalu mengatakan, kami bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Tetapi seorang lagi pendetanya bangun sambil berdiri berkata, hai Saidina Ali bin Abi Talib, hai Ali, hati teman-temanku sudah dihinggapi sesuatu yang sama seperti iman dan keyakinan mengenai benarnya agama Islam. Sekarang masih ada satu hal lagi yang ingin kutanyakan kepada anda. Dan Saidina Ali menjawab, tanyakanlah apa saja yang kau inginkan. Kemudian pendeta itu melontarkan pertanyaannya dan berkata, cuba terangkan kepadaku tentang sejumlah orang yang pada zaman dahulu sudah mati selama 309 tahun, kemudian dihidupkan kembali oleh Allah. Bagaimana hikayat tentang mereka itu? Tanya pendeta tadi. Di mana Saidina Ali bin Abi Talib menjawab, hai pendeta Yahudi, mereka itu ialah para penghuni gua. Hikayat tentang mereka itu sudah dikisahkan oleh Allah Subhanahu Ta'ala kepada Rasulnya. Jika engkau mau, akan aku bacakan kisah mereka itu. Lalu pendeta itu menyahut, aku sudah banyak mendengar tentang Al-Quran kalian itu. Jika engkau memang benar-benar tahu, cuba sebutkan nama-nama mereka, nama ayah-ayah mereka, nama kota mereka, nama raja mereka, nama anjing mereka, nama gunung serta gua mereka, dan semua kisah mereka dari awal hingga akhir. Dan Saidina Ali bin Abi Talib kemudian membetulkan duduknya, menekukkan lutut ke depan perutnya, lalu ditompangkannya dengan burdah yang diikat ke pinggang. Lalu ia berkata, hai saudaraku Yahudi, Muhammad Rasulullah SAW kekasihku telah menceritakan kepadaku bahawa kisah itu terjadi di negeri Romawi, di sebuah kota bernama Ephesus, atau disebut juga dengan nama Tarsus. Tetapi nama kota itu pada zaman dahulu ialah Ephesus. Baru setelah Islam datang, kota itu berubah nama menjadi Tarsus. Dan sekarang terletak di dalam wilayah Turki. Penduduk negeri itu dahulunya mempunyai seorang raja yang baik. Setelah raja itu meninggal dunia, berita kematiannya didengar oleh seorang raja Persia bernama Daqyanus. Ia seorang raja kafir yang amat congkak dan zalim. Ia datang menyerbu negeri itu dengan kekuatan pasukannya dan akhirnya berhasil menguasai kota Ephesus. Oleh itu, kota itu dijadikan ibu kota kerajaan, lalu dibangunlah sebuah istana. Baru sampai di situ,
Pendeta Yahudi yang bertanya itu berdiri, terus bertanya, "Jika engkau benar-benar tahu, cuba terangkan kepadaku bentuk istana itu bagaimana serambinya dan ruangan-ruangannya." Saidina Ali bin Abi Talib menerangkan, "Hai saudara Yahudi, raja itu membangun istana yang sangat megah, terbuat dari batu marmar, panjangnya 1 fasah dan lebarnya 1 fasah, iaitu lebih kurang 8 km per fasah." Jadi kawan-kawan, saya akan membahagikan cerita kisah Ashabul Kahfi ini bersama 3 pendeta yang masuk Islam kepada beberapa bahagian. Dan ikuti bahagian berikutnya di next video saya. Dan saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.